Halo trader, selamat datang kembali di channel Mahir Trading. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya ya. Oke, di pembahasan di part pertama kemarin kita membahas tentang money management dan psikologis ya. Jadi pada part kedua ini kita masih membahas ya seputar money management dan psikologis ya. Karena itu yang terpenting ya dalam bertransaksi, karena memang harus diulang-ulang terus ini supaya teman-teman paham. Jadi perlu diingat bahwa kami tidak bertanggung jawab terhadap potensi kerugian yang Anda terima di trading platform manapun, termasuk platform equity option, karena pada dasarnya kita tidak bekerja sama dengan broker manapun. Dan kita tidak ada istilah titip dana, tidak ada juga namanya signal VIP, harus VIP berbayar dan lain sebagainya. Karena kita murni sebagai YouTuber ya, yang membantu masyarakat agar bisa bertransaksi dengan baik dan benar di platform manapun, termasuk platform IQ Option. Karena memang kami selalu menggunakan platform ini untuk bertransaksi ya dalam 2 tahun terakhir ini ya. Oke, jadi tanpa berpanjang-panjang, mari kita mulai ya. Kita mulai lagi di part keduanya. Kita akan membahas lagi sedikit tentang money management ya dan psikologis yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya di part 1. Nah, jadi begini, di part pertama kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana caranya bertransaksi dengan menggunakan sistem margin trading ya. Jadi saya ulangi lagi biar lebih jelas ya. Jika Anda memiliki modal, jika Anda memiliki modal 1000 US dollar, pertanyaannya, berapakah maksimal lot yang harus saya entry ke market ya? Nah, ini pertanyaannya. Dari pengalaman kami bertahun-tahun bertransaksi di derivatif ya, bahwa angka yang paling ideal ya, yang sesuai dengan money management adalah 10% dari modal. Karena kalau kita pertaruhkan 10% dari modal, kita masih ada ibaratnya 90% atau 9 peluru ya. Kita tembakkan 1 peluru per hari, kita masih ada 9 hari ya untuk bertransaksi di forex ya. Jadi jangan langsung besar, karena kita ketahui bahwa di forex itu adalah high risk ya, high risk dan high return ya. Return low risk, kebalikannya juga, low risk berarti low return. Kalau menurut kami dengan 10% ini merupakan low risk. Kalau Anda bermain di 50% itu termasuk high risk ya. Jadi jangan gunakan yang ini, gunakan yang ini saja. Jadi kalau 10% dari 1000 dolar contohnya, berarti Anda hanya membutuhkan 100 dolar saja. Jadi kita hubungkan antara margin atau jaminan dalam bertransaksi dengan risiko yang harus Anda terima. Biasanya risikonya itu di bawah dari margin yang kita butuhkan ya untuk bertransaksi. Ya, jadi kalau misalnya 100 lot, 100 dolar, berarti risikonya sekali trading itu maksimal adalah 1,5% ya. Dengan risk itu rewardnya, ini risk, ini reward ya, ini risk RK ya, risk, ini RW reward, ini adalah 3% ya per hari ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan leverage 100, jadi 100.000, kita ulangi lagi cara ngitungnya per 100,
berarti hasilnya adalah $1.000 per lot. Kita bagi 10 lagi. Ini untuk lot standar, untuk lot mini jadi $100 ya, per 0,10 lot. Kalau kita bagi lagi 10 berarti $10 per 0,01. Karena di option di platform IQ Option ada $1 per 0,001. Kalau kita entry dengan 1000 lot ya, dan dengan satu lot berarti per pipsnya itu adalah $10. Ini per pipnya adalah $1. Yang ini per pipnya adalah 0,1 dolar, sedangkan yang terakhir per pipsnya adalah 0,01 dolar per pip ya. Pergerakan satu hari euro US dollar itu range-nya antara 50 sampai 80 pip per hari. Nah, Anda tinggal hitung aja modal Anda berapa, risiko saya berapa, reward saya berapa, atau profit saya berapa. Jadi yang pertama kali Anda pikirkan adalah berapa, kata kuncinya adalah risk saya pada hari ini. Ini pertanyaan pertama, bukan berapa target profit saya hari ini. Memang tetap harus kita targetkan, karena kalau tanpa target juga kita nggak berhenti-berhenti. Udah profit 5%, wah masih bisa lagi kita tambah lagi ya jadi 10%. Wah kurang puas, tambah lagi ya jadi 20%. Wah kurang puas, tambah lagi. Pas nambah 30%, akhirnya salah position, psikologis kita kalah, yang 20% ini habis dalam waktu hitungan jam saja. Nah, di situ yang bahayanya di situ. Jadi resiko ditarget, reward atau profit juga ditarget. Tapi yang terpenting adalah resiko dulu, ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Berarti kalau $100 berarti lotnya berapa? Kalau kita tarik ke sini berarti hanya 0,10 lot, berarti 0,10 lot. Jadi jangan lebih dari sini. Nggak boleh masuk lebih dari 0,10 lot kalau kita punya modal $1.000. Kalau $10.000 berapa? $10.000 ya maksimal ya 1 lot, 1,0 lot kali 10 aja. Kalau modal $100 maksimal berapa? Bagi 10 aja nih jadi 0,01 lot. Nah ini baru yang benar gitu. Ini baru benar. Kalau 0,10 lot, waduh, saya pinginnya profitnya gede, jadi bukan lotnya yang dinaikkan, ya bukan lot yang dinaikkan, tapi modal yang dinaikkan, modalnya, ya modal yang dinaikkan. Kalau misalnya kita rumusnya gampang sih, dengan asumsi 2% rata-rata per hari, berarti jika Anda pingin profit $500, contoh ini ya, $500 per hari, berarti dana yang Anda harus siapkan tinggal dikali 5 aja ya, dikali 50. 50 ini 100% dibagi 2% sama dengan 50, jadi 5 kali $500 berarti 25k ya, berarti Anda harus siapkan 25k di akun Anda agar bisa mencapai target profit $1.000, $500 per hari. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita sudah ketemu cara menentukan jumlah lotnya. Sekarang yang kita tentukan adalah bagaimana cara entry-nya. Bagaimana cara entry? Nah, tadi saya tulis lagi. Tadi kan $1.000.
Ya, berarti maksimal kan 0, di platform EQ Option itu ada totalnya sekitar 20 pair. Setelah Anda menganalisa, waduh, saya tertarik ini bertransaksi dengan di 2 pair aja. Ya, transaksi di 2 pair. Contohnya US dollar Japanese yen sama GBP JPY, katakanlah gitu contohnya. Saya ingin transaksi di 2 pair ini. Berarti di 2 pair ini kita bagi 0,10 bagi 2, berarti ini 0,05, ini 0,05. Ya, gitu caranya. Jadi jangan UJ 0,10, ini 0,10 juga GJ, enggak, jangan. Nah, cara OP juga ketika di EJ kita bagi lagi. Makin besar pembaginya, resikonya juga makin terbagi. Ini kita bagi 3 juga. Kita bagi 3. Contohnya 0,02 dulu, terus 0,01, terus 0,02. GJ juga gitu. Bisa langsung 0,3 dulu, boleh. 0,03, sorry. 0,03, 0,03. Terus langsung 0,02 bisa. Jadi kalau ditotalin semuanya maksimum adalah 0,10 lot. Target pipnya tergantung dari risk reward kita. Risk reward. Ya, kalau risknya 1, rewardnya 2. Berarti kalau misalnya target kita di sini 30 pips, berarti resikonya juga di sini setengahnya, jadi 15 pip. Ketika kita OP, nanti saya kasih contoh ya, cara OP-nya gimana. Ya, karena apa? Yang namanya market, kita nggak tahu di mana ujungnya. Contohnya, ini saya kasih gambar. Kita menganalisis harga akan drop ya, dari titik tertentu di sini, harga akan drop. Ini adalah analisa. Langsunglah kita langsung sell, jual UJ di 0,02 dulu. 0,02. Ternyata analisa kita ambiar. Setelah kita sell, harga naik. Nah, Anda harus mengatur jumlahnya ini, maksimal berapa. Wah, saya punya analisa, maksimal ini naik di 60 pips. Ya, berarti trading plan saya ketika dia naik di setiap 20 pip, saya ngambil sell. Jadi yang pertama kan sell 0,02, terus sell lagi 0,01, di atas lagi sell 0,01 lagi, maksimal di 60. Ini kan 0 pip, ini 20, ini 40, ini 60 ya. Sell lagi di sini 0,01, totalnya kan 0,05. Nah, ini namanya membagi risiko. Bedakan ketika Anda langsung klik di titik sini, Anda mengklik langsung 0,05. Ya, ketika Anda langsung mengklik 0,05, berarti ketika ketarik, stop loss-nya itu cepat sekali. Yang seharusnya di 60, ternyata di 25 pip sudah kena. Kalau Anda bagi risiko begini, ketika dia naik 0,02, naik 20 pip, Anda bisa sell lagi. Terus gimana? Ketika kita kan maksimal 0,05. Ternyata kita sell, terus udah nyentuh ini, dia langsung jatuh. Ya udah profit kan? Nggak usah pusingin harus 0,05. Kalau Anda yakin, tapi jangan Anda ganggu OP di antara dua OP ini.
Anda harus OP. Setelah dia profit, Anda bisa sell lagi di sini 0,02 bila perlu ya, 2, 2, 1, udah stop, nggak boleh OP lagi. Tentukan target TP-nya, katakanlah tip di sini, stop loss di atas dari titik sini ke atas ini 15. Nah, ini masih profit ini. Ya. Pak, gimana kalau misalnya saya sudah sell terus turun? Ya udah 0,02, Anda susun aja sell 0,003 bila perlu. Kalau Anda yakin, nggak perlu lagi pakai 0,01, 0,01 nggak perlu. Langsung aja 0,03. Take profit di sini, katakanlah target profit $30. Ternyata pas nyampe di sini Anda profitnya hanya $15. Ya, ini kan sudah untung, Pak. Kalau sudah untung ini, ngapain lagi? Ditunggu-tunggu, udah cut aja ini sudah. Cut profit, nggak perlu harus menunggu $30, walaupun Anda sudah menentukan TP-nya. Nah, mana tahu setelah dia jatuh kuat, terus harganya koreksi lagi, Anda boleh sell lagi dengan OP baru. Ikutin lagi rule yang di sini 0,05 maksimal fair. Sama halnya dengan GJ 0,05 juga. Memang harus dibagi, minimal itu 2 kali OP Anda ya, maksimal. Jadi jangan hanya sekali OP, jadi 2 kali OP. Nah, itulah yang saya bilang, Anda harus mengatur irama ritme trading Anda. Jadi trading plan yang sudah Anda tetapkan, lakukanlah. Mau profit atau loss, itu nggak ada masalah. Jadi jangan ketika Anda profit, Anda terlalu bangga sehingga dari profit menjadi loss. Begitu juga ketika Anda pertama kali OP loss, terus akhirnya menjadi profit. Sama. Jadi profit dan loss itu sama sebenarnya. Karena apa? Yang terpenting adalah ini yang saya bilang, pengaturan lotnya dan strategi tradingnya. Apakah itu mau averaging, ya, averaging, atau switching, ya, atau single OP bisa juga. Kalau switching, nanti saya ajarkan ya teknik-teknik dalam OP. Averaging, switching, single OP, locking. Nah, locking ini juga bermanfaat juga, bukan jelek locking. Locking kalau diterapkan dengan cara yang bagus akan jadi profitable. Ya, gitu. Nanti saya buatkan video khusus strategi trading, averaging, switching, locking, single OP, dan lain sebagainya. Banyak teknik-teknik trading. Karena memang transaksi dua arah itu membuat kita lebih kreatif ya dalam bertransaksi, dalam penentuan jumlah lotnya. Anda harus mengatur risikonya, step outnya berapa, jaraknya jangan terlalu rapat. Ketika kita OP di sini, baru 2 pip Anda OP lagi. Nah, ini nggak efektif. Ini namanya risikonya makin besar. Makin tinggi step up-nya, itu makin aman akun Anda. Risiko juga terbagi. Ya, dibandingkan Anda langsung main lot gede langsung gitu ya. Nah, jadi sudah paham ya semuanya ya, bagaimana cara memanage akun Anda supaya bisa profitable ya, seperti akun-akun lainnya. Nah, coba kita praktekkan di sini ya. Ini kelihatannya euro. Nah, terserah Anda mau buy mau sell. Kalau kita lihat dari grafiknya, ini adalah area buy. Saya kasih contoh ya. Contohnya begini, kalau Anda maksimal katakanlah Anda OP 0,05 tadi contohnya ya. Ini 0,05, berarti Anda jangan 0,05, Anda tes dulu 0,02. Dihapus saja 0,02.
ya. 0,02 Anda planningnya buy, Anda yakin ini harganya buy, berarti di 7673 Anda mau mengambil posisi beli. Oke, sudah mengambil posisi beli, kemudian Anda memiliki asumsi ini kan 768 ya, kita ngambil 3 digit, yang 1 digit terakhir kita nggak usah hitung, 68. Berarti kalau dia turun ke 10 pip aja ya, karena contoh 68 berarti 58. Nah 58 kita cari ke 58, ini simpel sekali, enak penggunaannya. 58 kita klik aja plus, kita posisi tertunda, kita beli. Nah jumlahnya 0,02 juga ya. Nah berarti kalau dia naik terus, kita pasang beli lagi pada 10 pip lagi jaraknya dari sini. Kalau ini tadi 68 berarti 78, kita set 78, posisi tertunda, kita beli. Udah, stop lossnya 10 pip lagi di sini, stop lossnya 78 berarti 88 ya. Jadi Anda set di sini stop lossnya yang ini tadi, ini buy ya, oh sorry, TP nya maksudnya, TP nya di bawah sini 10 pip dari posisi ini. Ini kan tadi posisinya 58 berarti 48 ya, 48. Oke, di sini posisi stop loss. Yang ini juga nanti Anda buatkan laporan sini. Nah ini ini yang tertunda ya. Yang tidak tertunda ini berarti stop lossnya 7485. Ini stop lossnya 7485 kita sudah pasang. Kita pasang lagi yang tertundanya di sini. Stop lossnya tapi 748 ya. 7480 katakanlah gitu. Ini kita copy aja, Ctrl C kita oke kan, terus ini juga kita tambah sini Ctrl V kita oke kan ya. Stop lossnya, TP nya pasang juga sekaligus, TP nya di tadi 788 ya, berarti 788 take profitnya 880. Ini Anda copy aja, Ctrl C terus yes, terus ini juga pasang Ctrl V ya, terus yes. Yang ini juga take profitnya Anda Ctrl V plus di 344 jadi $12. Stop lossnya ini di sini ya. Stop lossnya kurang lebih ini risk rewardnya 1:1. Kalau Anda mau naikkan ke sini bisa ya, di 753 bisa juga ya. Kalau harapannya ini langsung naik berarti Anda pakai profit. Nah kira-kira begitu ya, simpelnya seperti gitu cara aplikasi penggunaannya. Coba kita cek lagi dengan yang gold ya, komoditi. Kita pilih ini gold time frame 1 jam ya, 1 jam. Terus coba kita setting ke 15 menit dulu. Oke. Nah Anda punya keyakinan, katakanlah contoh harga masih akan naik ya, contohnya ini contoh. Jadi jumlahnya di sini kan 1 ya, nggak boleh dia 0,5 itu nggak bisa. Contohnya ini ya, 0,5 itu nggak bisa. 0,5 bisa nggak? Oh bisa ya, 0,5 bisa. Berarti coba 0,1 berarti bisa 0,1. Nah contohnya Anda beli
Wah, benar nggak bisa, maksimal 1 memang. Ya, kita beli ya 1. Nah, dapat harga. Nah, ini kan dapat harga 1872, berarti turun 10 pip, 1862 atau 5 pip aja ya. 18 tuh 67 ya, 1867 6700 ya, at least lah kurang lebih. Nah, di sini kita ambil posisi tunda beli pada ya. Terus ketika dia naik, asumsikan analisa kita, wah ini akan agak naik di 1877. 1877 kita ngambil posisi tertunda beli ya, pesanan udah dibuat ya. Nah, pasang stop lossnya. Kalau di sini stop lossnya katakanlah di 1860, berarti yang 1860 kita cek dulu yang di sini 1860, berarti ini ya. Nah, ini 1860. Ini dia karena ada 3 digit ya, 1860. 60. Ini kontrol C. Oke, 1860 stop lossnya. Stop loss dulu kita tentukan. Jadi jangan TP. Terus yang tertundanya stop lossnya kontrol V aja. Yes. Ini juga kontrol V. Yes. TP-nya tadi kita pesan tadi 1870-an tadi ya, 77. Nah, sini 87. TP-nya katakanlah di sini 18, yang besar dikit ya, 1887 ya kata sama ya. TP-nya 1887. Ini kita kontrol C, oke. Ini juga kontrol V, oke. Yang tertunda juga kita pasang take profitnya, kontrol V, yes. Nah, sudah semua terbentuk. Begitu caranya ya. Kalau di gold memang leverage-nya beda ya, beda dengan di euro ya. Nah, ini udah, kalau gini sudah kita tinggal tuh sudah pasang stop loss TP. Ini yang benar sebenarnya. Kalau kita lihat di euro, nah seperti gini, ini sudah benar cara tradingnya seperti ini. Jadi Anda harus menentukan dulu cara OP-nya. Kita tambah lagi, kita mau trading di forex terus di US dollar Japanese yen. Ya, Japanese yen. Ini time frame 1 menit. Coba kita majukan di 4 jam dulu. Kita lihat di sini arahnya mau kemana. Menurut Anda gimana? Mau naik apa mau turun? Contoh, ini contoh mau turun. Jadi kita settingnya di time frame kecil aja. Time frame 15 menit ya. OP-nya di time frame 15 menit. Jadi Anda tadi kan kita beli, sekarang kita contoh jual. Jadi kita jual di sini 54. 54 naik ke atas berarti 64. 54. Iya, 5464 ya. Oke, di sini kita posisi tertunda jual ada. Di sini juga 5444 berarti. 44 kita jual, posisi tertunda kita jual. Langsung pasang stop loss. Stop lossnya karena jual berarti stop lossnya di atas sini. Katakanlah stop lossnya 132 80 ya. Yen 132.80. Ini kita kontrol C dulu baru kita yes. Ini yang tertunda stop loss. Jadi stop loss dulu ya, kontrol V. Nah, kita minusnya 5 dolar itu ya. Kontrol V lagi. Ini minusnya 2.
Nah, terus TP-nya di berapa? Katakanlah di sini TP-nya agak jauh-jauh. Risk reward 1/2 13200 contohnya ya. 13200. Ya. Ini kita copy, Ctrl C. Nah, terus ini juga Ctrl V. Nah, di posisi yang open posisi, take profitnya Ctrl V aja. Udah, tinggalin mana yang kena duluan. Ini risk reward 1/2 ya. Simple kok, caranya simple sekali. Cara memasang stop loss dan TP seperti yang saya jelaskan tadi di sini. Saya ulangi lagi ya, biar lebih paham teman-teman semuanya. Jadi bagaimana cara membagi OP-nya, yaitu ya $1000 contohnya. Terus kita maksimal OP adalah 0,10. Kita ada 20 pair di platform ya, MT platform di IQ Option. Jadi kita hanya tertarik kepada 2 pair. Kita pilih dolar yen sama pound yen ya. Jadi kalau misalnya 0,10 lot berarti kita bagi 2, 0,05 0,05 ya. UJ single OP 0,05 saya nggak sarankan, sebaiknya Anda harus bagi minimal itu 2 kali OP ya, ini minimal 2 ya. Jadi bisa 0,02 dulu, 0,01 baru 0,02 atau 0,02 langsung 0,03. Jadi pokoknya minimal 2 kali OP. Terus ingat stepnya adalah minimal di 20 sampai dengan 30 pip. Naik 20 pip baru kita OP lagi. Naik 20 pip baru kita OP lagi, atau naik 30 pip baru kita OP. Naik 30 pip lagi baru 3. Nah, itu kita harus disiplin di situ aja sebenarnya. Ya, harus disiplin. Begitu juga dengan GJ sama ya. Pound yen kita 0,05, kita tes dulu 0,02, 0,03 langsung sah. Pasang stop loss, risk rewardnya 1/2. Kalau stop lossnya 20 pip, si TP-nya harus 40. Seandainya dalam 6 kali Anda OP ya, 3 kali win, 3 kali loss, ini Anda masih bisa profit karena Anda memasang risk rewardnya 20-40. Jadi cara OP-nya juga jangan samaan, maksudnya jangan sekali OP. Karena apa? Psikologisnya ketika kita langsung OP 0,05, ketika naik kita kan panas ya. Psikologis kita di sini sudah mulai bermain ya. Ketika kita sudah mulai OP, di situ sudah mulai bermain. Bermainnya ketika kita melihat angka dia minus atau plus ya. Ketika plus Anda mungkin bisa bersantai-santai ya, bersantai-santai menunggu, wah semoga sesuai dengan target ini kan gitu. Tapi kalau dia minus, Anda panas, Anda saya pingin OP itu langsung ketika saya sudah minus dengan harapan di titik tertentu harganya pasti akan jatuh. Anda nggak sabaran dengan melihat candlestick begitu di time frame kecil lagi pula. Anda pasti akan OP dengan jumlah yang sama karena pingin cepat kembali uangnya. Nah itu dia masalahnya di situ. Ya, disitulah kesalahan fatal yang banyak diderita oleh trader-trader di dunia. Bukan di Indonesia aja, di dunia ya. Nah, itu yang sebenarnya Anda harus pahami. Jadi jangan terlalu terburu-buru ya dalam bertransaksi. Ya. Jadi apapun hasilnya Anda harus siap ya dengan resiko yang sudah ada. Ya. Nah, ingat step out itu jarak kita mengambil OP kembali dengan sistem averaging. Nanti saya akan buatkan satu video lagi cara trade atau trading dengan menggunakan teknik trading lah, bukan teknik trading indikator arah ya, arah market, tapi teknik trading
gimana caranya kita averaging, gimana kita caranya switching, gimana caranya kita single OP, gimana caranya kita locking switching, itu ada juga. Jadi itu terserah, yang penting hasilnya bisa bagus. Apapun itu makanannya, minumnya tetap teh botol straw gitu ya. Oke, kita lanjut ke chart dulu. Nah, posisinya plus semua ya, tapi kan bukan belum harapan kita ya profitnya besar gitu ya. Ada 3 OP ya, dengan asumsi uang kita contohnya 1000 tadi 500 ya, maksimal OP nya tadi kan 0,05 ya. Ini ada 4 ini marginnya ya, margin dibutuhkan. Kalau gold dia besar memang, kalau forex itu, kalau gold itu dia, kalau ini 2 berarti dia 15 kali lipat ya, margin yang dibutuhkan ya, dibandingkan dengan di forex ya, atau di platform IQ option ya. Ini swap bisa kita hilangkan dengan akun Islami, hanya membayar $200 sekali bayar seumur hidup ya. Jadi agar kita ininya nggak dikenakan swap ya. Oke, jadi sudah paham ya teman-teman semua. Ini mungkin bisa diulang-ulang kembali video ini supaya teman ya benar-benar paham gitu ya, bahwa bertransaksi di platform IQ option itu memiliki risiko yang sama besarnya dibandingkan kita bertransaksi di platform lain, sama saja. Yang penting adalah, saya ulangi lagi resumenya, yang pertama adalah psikologis, ini diatur, dan money management. Ini 2 bobot ini nilainya 85% ya. Sedangkan yang terakhir adalah trading strategi ya, trading strategi ini hanya memiliki bobot 15% saja. Jadi ibaratnya ini 1:6 ya. Jadi hanya dengan menggunakan atau menghitung kancing baju sama melempar dadu atau koin saja, Anda bisa bertransaksi di forex. Dengan catatan psikologis dan money management harus Anda atur sedemikian rupa. Jadi jangan sampai Anda terlena dengan target profit. Jadi kata kuncinya ketika kita bertrading adalah risk dulu tentukan. Makanya ketika tadi saya contohkan kita OP, kita selalu memasang stop loss duluan ya, dibandingkan kita memasang take ya. Karena kalau ada news tiba-tiba harga bergerak, biasanya ketika minus kita sudah di atas 30%, itu kita sudah malas, atau sudah tidak mau lagi meng-cut loss posisi. Kita sudah muncullah situ, rise lah namanya, hope ya. Kita selalu berharap bahwa harga ini akan cepat kembali ya, dengan harapan seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu aja video ini kami buat ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan tetap menggunakan money management sesuai dengan rule dan aturan yang sudah berlaku ya. Jadi jangan serakah, karena serakah itu adalah temannya setan ya. Anda kan nggak mau jadi setan ya. Ya, ini kita tunggu aja ntar sampai close, mau dia profit mau dia loss terserah. Yang penting kita sudah jalankan trading plan yang sudah kan, insya Allah Anda bisa sukses ya, bisa menjadi trader sukses di masa yang akan datang ya. Sekian, terima kasih, mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share, dibantu ke teman-teman yang untuk dibagikan supaya teman-teman terbantu ya psikologisnya, cara bertransaksi yang benar. Ini saja. Kalau Anda bisa mengulang-ulang ini terus, katakanlah selama 1 bulan aja Anda ikutin saja yang saya sarankan, insya Allah uang Anda akan terlindung dari kerugian. Karena
2 kali stop loss itu stop trade, dan angka 30% adalah angka keramat, di mana ketika Anda sudah kehilangan 30%, saya sarankan Anda stop trade. Ya mungkin seminggu, 2 minggu Anda harus recover dulu ya mental Anda, karena ketika Anda sudah kehilangan 30% itu biasanya terganggu mentalnya. Kan gila ya, maksudnya terganggu itu. Kalau uang 100 juta kan berarti 30 juta ya. 30 juta itu kan kalau dibelikan lem kan bisa ngelem sekampung ya. Atau kita belikan kerupuk kan sudah, atau kita sumbangkan, atau kita belikan mobil, belikan apa kan. Nah, itu di situ. Ya, resikonya dulu dilihat ya, bukan profitnya dulu ya. Karena memang itu akan membahayakan bagi kita. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Wassalam.